Sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Salam saudara-saudaraku. Salam kudus buat kita semua. Terima kasih, amin. Ya baik, saudara-saudaraku, kita sudah memuji-muji Tuhan kita. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dinaikkan bersama-sama. Mari saudaraku, kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, puji-pujian, lagu yang kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Bapa di pagi hari ini. Engkau yang mengajar kami Tuhan untuk lebih mengenal kasih-Mu yang sempurna, sehingga pada pagi hari ini oleh karena kemurahan hati-Mu lah kami bisa kembali bangun pagi di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami semua untuk kami jalani. Bersyukur senantiasa kepada-Mu ya Bapa. Saatnya ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan lagi, memikirkan dan menikmati segala pengajaran yang mulia dari kebenaran firman-Mu yang dibagi dengan tepat. Kami merindukannya lebih jauh lagi, membimbing kami Tuhan semua, untuk kami lebih memahami segala rencana-Mu yang terindah dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih di hari Kamis tanggal 16 Januari 2025. Terima kasih kita berjumpa kembali saudara-saudaraku. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu masih seputar berbicara tentang bagaimana kita lebih memahami lagi saudara-saudaraku bahwa sesuatu yang populer tetapi belum tentu benar, itu penting kita ketahui bahwa hanya firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana kehendak Allah itu sungguh-sungguh menjadi yang utama kita pahami dalam kehidupan kita sebagai pemandu, sebagai pembimbing, dan yang mengajar kita untuk mengerti yang mana kehendak Allah yang harus kita terima. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya akan lanjutkan lagi untuk memperkenalkan secara sekilas Bapak Ibu Saudaraku, yaitu kepercayaan yang sangat populer ya, yang sangat mudah diterima oleh orang-orang, berbondong-bondong untuk mempercayainya dan menganutnya, tetapi populer namun tidak benar ya Bapak Ibu Saudara. Di zaman modern sekarang ini, saudaraku, di zaman di mana informasi teknologi dengan mudah sekali orang bisa menemukan berbagai macam aliran kepercayaan, dan terutama di sekitar kekristenan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada intinya adalah bahwa semua kepercayaan sistem daripada keyakinan tersebut, satu hal yang kita harus pahami, semuanya itu tidak mengajarkan tentang hal yang paling mendasar, tidak mengajarkan keselamatan sesuai dengan apa yang di dalam Alkitab, tetapi itu adalah merupakan bias daripada keinginan daging manusia, yaitu sesuai dengan kepentingan mereka sendiri atau pikiran manusia yang menyimpang dari kehendak Allah.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu saya akan mengajak kita terlebih dahulu membaca bagian Alkitab di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Ya, 2 Korintus pasal 11 ini, saudaraku, ya juga adalah bagian dari teguran, ya, teguran dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, di mana akibat daripada pergaulan bebas mereka, pergaulan bebas dari jemaat Korintus ini, mereka akhirnya terseret kepada pengajaran-pengajaran yang populer tapi tidak benar. Ya, sangat diterima oleh banyak orang, tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ya. Saya mulai dari ayatnya yang pertama. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Itu kata Rasul Paulus, ya. Bapak Ibu Saudara, memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Sekali lagi, tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Sampai di situ dulu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin saya sudah memperkenalkan, ya, satu persatu Bapak Ibu Saudaraku, ya, aliran-aliran kepercayaan yang sangat digandrungi, ya, yang sangat disukai oleh banyak orang, tetapi tidak benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kalau sudah viral, nah, orang Indonesia ini Bapak Ibu Saudaraku, orangnya adalah latah gitu, ya. Orang-orang yang latah. Jadi yang mana yang paling banyak, kecenderungan orang banyak, nah, ke situ semua Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi Saudara, kemarin saya sudah sampaikan salah satu contoh dari aliran-aliran pengajaran-pengajaran yang sangat sesat di dalam sekitar kekristenan itu, antara lain Bapak Ibu Saudara, saksi-saksi Yehova, ya, saksi-saksi Yehova. Apa Bapak Ibu Saudaraku kesesatan daripada saksi-saksi Yehova itu Bapak Ibu Saudara? Bahwa mereka, ya, berpura-pura mempercayai Yesus tetapi menolak kebenaran tentang Allah Tritunggal, ya. Bahwa mereka mengatakan Yesus itu bukanlah Tuhan, bukanlah Allah, tetapi Yesus itu adalah tidak lebih daripada manusia biasa saja. Ya, Yesus itu adalah ciptaan dan dia bukan pencipta. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka juga mempunyai kitab suci sendiri. Mereka membuat
Alkitabnya sendiri atau kitab suci mereka sendiri, Bapak Ibu Saudara, yang sudah diubah-ubah ya berbeda dengan Alkitab yang kita miliki ini. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengikutinya atau sedikit Bapak Ibu Saudara? Banyak orang yang mengikutinya. Berbondong-bondong Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang yang mengikutinya, ya, sehingga orang-orang yang tidak mempunyai pengertian tentang keselamatan, yang tidak mengerti tentang kasih karunia Allah, kebenaran, pengetahuan yang diterima oleh Allah, kehendak Allah saat ini, maka orang-orang itu menjadi sangat mudah terpengaruh dan menjadi pengikut-pengikut daripada aliran tersebut. Jadi saudaraku, ya, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mereka berdiri di mungkin ya bisa saja sampai puluhan negara di seluruh dunia ini. Mereka berkembang sangat pesat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dari kecenderungan orang mengikuti aliran kepercayaan seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya, maka sepertinya ya itulah yang benar. Orang yang berkumpul banyak, ya, di mana orang-orang dengan mudah mengikutinya, dianggap bahwa itulah yang benar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa rentannya manusia itu jatuh dan akhirnya menganut berbagai macam kepercayaan yang keliru dan bahkan menjadi bagian dari penyesatan itu sendiri. Nah, saudaraku, ada lagi saudara di zaman sekarang ini namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang menampilkan kepercayaan mereka. Mereka juga mempunyai kitab suci sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa mereka mengatakan bahwa Yesus sudah datang yang kedua kali. Ya. Nah, Yesus sudah datang yang kedua kali. Dan Yesus itu ya menampakkan diri kepada seorang wanita di negeri Cina, dan berarti berkulit putih ya, mata cipit berarti Bapak Ibu Saudara ya. Yesus yang datang kedua kali itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan mereka Bapak Ibu Saudara sangat populer apalagi di media sosial. Banyak juga Bapak Ibu Saudara, ya, orang kita, ya, dari suku kita, ada banyak yang mengikuti di sana juga menjadi pengikut dan penyebar daripada kesesatan daripada Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana kesesatan mereka Bapak Ibu Saudara? Tadi sudah saya sampaikan, mereka mengatakan bahwa Yesus sudah datang kedua kali. Dan Yesus sudah menyampaikan firman-Nya, dan firman-Nya itu sudah dibukukan menjadi kitab suci mereka sendiri, ya, dan bahwa Yesus saat ini hanya ya bisa dikenal apabila masuk ke dalam kelompok mereka. Kalau tidak masuk kepada kelompok Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, tidak mungkin bisa sempurna, karena hanya mereka yang mengetahui saat ini bagaimana manusia bisa hidup suci apabila mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di dalam kitab suci mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa penyesatan-penyesatan itu, saudara, di dalam sekitar kekristenan dan mengatasnamakan Yesus. Nah, mereka juga menyatakan bahwa keselamatan itu memang dengan cuma-cuma katanya diberikan. Ya, mirip-mirip Bapak Ibu Saudara ya, mirip-mirip seperti ada benarnya. Ya, itulah iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Mereka mengatakan bahwa semua dosa sudah diampuni. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Itu sangat luar biasa. Semua dosa sudah diampuni dan keselamatan hanya melalui iman. Ya, kata mereka, bukan dengan perbuatan. Mereka bilang, itu benar. Tetapi mereka bilang, semuanya itu bisa betul-betul
menjadi jalan keselamatan asal orang yang percaya kepada Yesus masuk ke dalam kelompok gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan mendengarkan wahyu yang baru yang ada di dalam kitab suci mereka yang telah menjelma melalui seorang perempuan yang menerima wahyu atau yang menjadi penjelmaan daripada Yesus yang datang kedua kali. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mereka pintar sekali membuat film-film, ya, lagu-lagu pujian mereka, Bapak Ibu Saudara, untuk menyatakan bahwa mereka sekarang memiliki satu pengetahuan yang baru dari Tuhan Yesus yang sudah datang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa dan sekali lagi sangat populer, sangat disukai oleh banyak orang dan berbondong-bondong, ya, orang-orang dari berbagai negara saat ini mempercayai keyakinan yang sangat menggiurkan dan mempesona, tetapi sangat merusak kebenaran daripada Alkitab atau firman Allah yang kita miliki saat ini, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ada lagi namanya Gereja Mormon. Gereja Mormon ini juga mempunyai kitab suci, Bapak Ibu Saudara, ya, dan pendirinya adalah namanya Joseph Smith. Nah, namanya di dalam bahasa Indonesia, gereja ini disebut Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang kudus akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau bertemu dengan penganut daripada kepercayaan ini, mereka mengatakan mereka adalah, ya, pengikut dari gereja orang-orang kudus, ya. Nah, tapi Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka mengajarkan bahwa adalah kehendak Tuhan untuk berpoligami, ya. Mereka menghalalkan supaya setiap anggota-anggota kelompok mereka itu supaya berpoligami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat mengerikan sekali dan banyak orang yang senang masuk menjadi anggota kelompok gereja Mormon atau gereja yang menyatakan diri Gereja Yesus Kristus dari orang-orang kudus akhir zaman. Saudaraku, ya, begitu mengerikan dan begitu banyak Bapak Ibu Saudara, ya, aliran-aliran kepercayaan yang mulai dari yang paling halus terdengar, ya, sepertinya itu benar-benar sesuai dengan Alkitab sepintas Bapak Ibu Saudara, tetapi itu adalah jerat daripada, ya, iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Nah, Saudara, kalau kita lihat tadi, ya, apa yang terjadi juga di zaman masa kehidupan daripada Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu, itu sudah menjadi pola-pola daripada penyesatan, di mana Paulus katakan tadi, ya, kepada jemaat Korintus ini bahwa Paulus khawatir, ya, di ayatnya yang ketiga dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Ya, Paulus di sini mengulangi kembali tentang peristiwa di Taman Eden adalah merupakan, ya, pola-pola strategi daripada, ya, penyesatan yang dilakukan oleh iblis kepada manusia. Karena iblis sudah berhasil menyesatkan, dikatakan menyesatkan pikiran daripada Hawa diperdaya oleh ular di dalam kelicikannya. Melalui apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, tentu kita tahu itu adalah
dengan membuat Hawa supaya ragu dengan firman Tuhan, ya. Karena ya ketika Hawa ya berbicara dengan iblis, ya dengan ular itu, ular mengatakan, tentulah Allah berfirman ya kepadamu ya supaya bahwa kamu tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan yang ada di taman ini. Jadi dimulai dari apa, Bapak Ibu Saudara? Tentulah Allah berfirman. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penyesatan itu, saudaraku, bukan dengan sesuatu yang seram-seram begitu ya penampilannya, ya, bukan dengan gambar-gambar atau model-model daripada orang-orang yang ditampilkan seperti gambar orang yang atau manusia yang seram penampilannya. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tetapi itu dengan cara yang halus melalui pengajaran yang menyimpang. Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, apa yang dikatakan Paulus di sini adalah keberhasilan daripada ular atau iblis yang menjatuhkan Hawa pada awal mula, Bapak Ibu Saudaraku, adalah dengan membuat dia meragukan akan firman Tuhan. Apakah iblis berhasil? Berhasil dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, berhasil dia menjatuhkan manusia pertama, nenek moyang kita. Dan sampai sekarang pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, manusia lebih mudah menyesatkan sesamanya, ya, mengatasnamakan pemberitaan firman Tuhan, penginjil, hamba Tuhan, pendeta, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan segala macam jabatan-jabatan yang mereka tampilkan, ya, Bapak Ibu Saudara, untuk meminta dan mendapatkan pengakuan dari orang banyak. Supaya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Supaya mereka lebih mudah, ya, menyelewengkan kebenaran firman Tuhan dan mengambil keuntungan dari orang banyak. Nah, disinilah saudara-saudaraku, mengapa kita harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, karena tidaklah bisa kita mengikut Kristus hanya di dalam keadaan yang polos-polos saja. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita lihatlah tadi apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang masih diajar langsung oleh Rasul Tuhan, ya, masih bertemu dengan Rasul Paulus yang menyampaikan firman Tuhan secara langsung kepada mereka. Tapi sedikit saja ditinggalkan mereka ketika Rasul Paulus pergi melayani ke tempat daerah-daerah kota-kota yang lain. Mereka sudah mulai, ya, memalingkan telinga mereka, dan mereka sudah mulai mendengarkan para pengajar-pengajar palsu. Mudah sekali mereka bimbang, saudara, menjadi orang-orang yang ambigu, menjadi orang-orang yang mendua hati, orang-orang yang membanding-bandingkan pelayan-pelayan manusia dan membanding-bandingkan tokoh-tokoh atau orang pemimpin-pemimpin yang tampil, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di sini Paulus mengatakan tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 4 itu, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan kepadamu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus yang lain. Bayangkan kalau orang tidak mengerti sungguh-sungguh tentang pengajaran kasih karunia Allah di zaman sekarang ini, asal menyebut dia percaya kepada Yesus, ya, sudah dianggap itu adalah anak Tuhan, itu adalah saudara seiman. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak sepolos itu, Bapak Ibu Saudaraku, di zaman di mana begitu maraknya saat ini, saudaraku, pengajaran-pengajaran palsu yang secara diam-diam diterima oleh orang-orang yang tidak mengerti kebenaran,
Tidak semudah itu Bapak Ibu Saudaraku mengatakan bahwa itu adalah anak Tuhan, itu adalah saudara seiman, itu adalah mereka adalah pengikut Kristus. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Perhatikan saudaraku apa yang dikatakan Paulus di sini, bahwa banyak orang yang memberitakan Yesus yang lain. Berarti Yesus yang asli, bagaimana mengetahuinya Bapak Ibu Saudara? Bagaimana mengenalinya bahwa kepercayaan kepada Yesus Kristus ini saat ini bukan hanya sekedar orang beragama atau ikut-ikutan Bapak Ibu Saudaraku, aktif di dalam pelayanan gereja, aktif di dalam ibadah, aktif di dalam memberitakan firman. Apakah itu sudah benar Bapak Ibu Saudara? Belum tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebab itu semua dibungkus oleh atas nama pelayanan. Ya, itu dibungkus oleh atas nama pemberitaan firman Bapak Ibu Saudaraku, orang yang terus berbicara melalui YouTube, melalui media sosial. Begitu banyak luar biasa penyesatan di sekitar kekristenan itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan orang-orang yang mengaku percaya Yesus, kalau tidak tahu tentang kebenaran kasih karunia Allah, sudah pasti mereka juga adalah sasaran daripada penyesatan Yesus yang lain. Bapak Ibu Saudara, karena itulah kita lihat di sini, saudaraku, ya, betapa pentingnya memvalidasi. Ya, betapa pentingnya memvalidasi untuk benar-benar Bapak Ibu Saudaraku, ya, memahami dengan sebenar-benarnya tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh bersumber daripada Alkitab yang ada di tangan kita. Kita tidak bisa hanya percaya sepintas-sepintas saja dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menyebut dirinya adalah pemberita firman. Haruslah kita sendiri yang benar-benar Bapak Ibu Saudaraku mempelajari firman itu melalui Alkitab yang ada di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan kata orang, bukan kata pembawa firman, tetapi memang kita sendiri yang memahami apa yang dikatakan oleh firman Allah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab yang kita punya Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mencintai Alkitab. Kita harus senang meraih Alkitab untuk menjadi sumber bacaan kita lebih daripada sumber-sumber bacaan yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab apa? Sebab kita perlu memvalidasi. Kita perlu Bapak Ibu Saudaraku mengkonfirmasi. Kita perlu saudaraku untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya bersumber daripada Alkitab. Karena apa? Karena saat ini orang cenderung membangga-banggakan pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin daripada kepercayaan tertentu yang membangga-banggakan diri, yang mengklaim bahwa mereka lah orang yang paling benar. Tidak ada yang benar seorang pun. Kata Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus Kristus yang benar satu-satunya. Kalaupun sekarang ini kita mengaku adalah orang benar, tidak lain daripada pengakuan kita itu adalah di atas kebenaran firman Allah, bahwa kita ini karena sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus oleh darahnya, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma dan kita memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, dan bukan karena kesanggupan kita, dan bukan karena kepintaran kita, tetapi semuanya hanya melalui iman kita peroleh itu. Sebab Yesus Kristus mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Kita mempercayai pekerjaan Kristus yang sudah selesai Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat Paulus mengatakan tadi bahwa sebab kamu sabar saja jikalau ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan,
atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 5. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jadi saudara, di sini ya mereka jatuh kepada apa? Jatuh kepada kebanggaan-kebanggaan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Saudara, membanggakan manusia, tokoh-tokoh yang mereka puja-puja, yang mereka sanjung-sanjung, Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah titik kejatuhan daripada orang-orang di dalam kepercayaan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sebab siapa yang harus kita tinggikan satu-satunya? Tidak ada manusia yang mempunyai kelebihan daripada manusia yang lain. Hanya Yesus Kristus yang mempunyai kelebihan terhadap semua orang. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita lihat Paulus pun mengatakan bahwa aku tidaklah kurang daripada ya rasul-rasul yang lain itu. Karena apa, saudara? Kalau kita sedikit kilas balik kepada pertemuan daripada Rasul Paulus dengan ya 12 rasul Yesus Kristus, rasul bangsa Israel, di dalam Galatia pasal 2, itu sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwa pada akhirnya ya semua orang-orang yang sudah percaya sebelum Rasul Paulus, ya pemimpin-pemimpin gereja, ya kerajaan di Yerusalem, mereka sudah bertemu dengan Rasul Paulus dan mengakui bahwa Pauluslah yang menerima jabatan tugas pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain, dan Pauluslah yang menerima wahyu rahasia dari Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di surga, dan itulah yang harus diikuti oleh bangsa-bangsa lain supaya bisa mengenal Yesus Kristus yang asli, mengenal Yesus Kristus yang sebenarnya. Dan itu sebabnya saudaraku, ya di dalam 1 Korintus 11 Paulus mengatakan, ya jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Yesus Kristus. Ya, jadilah menjadi pengikut-pengikut kami yang menjadi teladanmu, kata Rasul Paulus. Sebab apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, Pauluslah yang menerima wahyu rahasia dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga untuk disampaikan kepada semua orang tentang berita keselamatan melalui iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, untuk memberikan kasih karunia Allah saat ini kepada setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka tadi sudah saya sampaikan bahwa disinilah saudara-saudaraku mengapa kita pentingnya setiap hari, setiap saat harus datang kepada pengetahuan yang benar untuk menyegarkan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, untuk memperlengkapi kita dan mendewasakan kita supaya setiap orang yang percaya sungguh-sungguh ya benar-benar tertanam setiap kebenaran firman Allah di dalam hati dan pikiran kita, karena Roh Kudus akan membimbing kita, akan menguatkan kita, memberikan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya satu pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kehendak Allah di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudaraku, ya ada lagi, saudara, begitu banyak penyimpangan tentang doktrin-doktrin dan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Alkitab dan disalahpahami dan bahkan dibawa ke dalam kesesatan oleh berbagai macam aliran-aliran di sekitar kekristenan. Yang kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, ada juga saat ini ya pengajaran mengenai tentang Allah Tritunggal. Bukan Tritunggal lagi mereka mengajarkannya, tetapi Dwi Tunggal. Ya, kita sudah tahu siapa
ya tokoh atau pendeta yang sangat terkenal mengajarkan bahwa ya Tuhan itu bukan Tritunggal, tapi Dwi Tunggal, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu pendeta yang sangat terkenal bahwa Yesus itu adalah dialah Allah dan dialah adalah Roh. Ya, jadi Yesus Kristus itu bukan Bapa. Yesus Kristus itu adalah Bapa sesudah dia naik ke surga, dan dia bukan Allah anak lagi, tetapi dia sudah menjadi Bapa dan dia sudah menjadi Roh. Jadi Allah itu bukan Tritunggal, tetapi Allah itu adalah Dwi Tunggal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, banyak enggak pengikutnya Bapak Ibu Saudara? Oh, banyak sekali saudara-saudara. Ya, meskipun ya dikatakan bahwa dia sangat mempromosikan tentang kuasa-kuasa penyembuhan, dalam nama Yesus disembuhkan, banyak orang yang mengikuti. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudaraku, orangnya sudah mengalami stroke. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah berbagai macam ya penyesatan di dalam kekristenan. Katanya dia adalah mempunyai karunia penyembuhan. Banyak orang yang disembuhkan, berbondong-bondong orang untuk mendapatkan kesembuhan, tapi dia sendiri mengalami stroke, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kekristenan bisa memperkenalkan kepada dunia tentang kebenaran, tetapi penyesatan-penyesatan di dalam kekristenan itu, Bapak Ibu Saudara, mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan pelayanan yang hebat, tapi di sana banyak kebohongan-kebohongan yang terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini bahwa ya kesetiaan kita kepada kebenaran firman Allah itulah yang menjamin, Bapak Ibu Saudaraku, kita ini bisa tetap setia dan bisa berlanjut di dalam hal bagaimana kita dapat dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita kebenaran kepada orang-orang yang perlu kita tolong, kepada semua orang yang membutuhkan pengertian yang benar tentang kasih karunia Allah. Karena itulah saudara, Paulus mengatakan, jadilah kuat di dalam kasih karunia Allah. Amin. Karena hanya mereka yang kuat di dalam kasih karunia Allah, hanya mereka itulah yang akan disanggupkan oleh Tuhan bisa terus menjadi saksi-saksi Tuhan yang benar di dalam dunia yang dipenuhi dengan kegelapan ini. Hanya orang-orang yang berani untuk bersaksi tentang kasih karunia Tuhan, bersaksi tentang salib Kristus, menyaksikan tentang pekerjaan Yesus yang sudah selesai mengampuni segala dosa manusia. Hanya orang-orang yang tetap setia bertumbuh di dalam kebenaran itulah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa, untuk memuliakan Kristus Yesus, dan untuk menjadi manfaat yang besar bagi semua orang yang mendengarkan pemberitaan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu di pagi hari yang indah ini, saudara dan saya tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, fokus kepada pekerjaan baik yang telah Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Dan biarlah saudara-saudara dan saya sekali lagi terus merindukan, ya, saudara dan saya, kita semua tetap bersatu di dalam persekutuan kita untuk saling membangun satu dengan yang lain, ya, saling mengingatkan dan saling menasehati. Dan kita semua berlomba-lomba, Bapak Ibu Saudaraku, untuk terus ya meningkatkan kerinduan kita agar lebih dalam lagi Tuhan membawa kita kepada seluruh kehendak-Nya, yang dibukakan rahasia-rahasia firman-Nya kepada kita semua untuk membangun iman kita. Dan kita percaya itulah yang menguatkan kita menghadapi berbagai tantangan dan persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Kita meninggikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak ada yang lain
yang menjadi motivasi kita di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Selain daripada kerinduan kita untuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita, dan tidak ada hal-hal yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ini selain daripada kerinduan kita adalah agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudaraku, mari kita terus bersatu. Mari kita terus bersama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, saling kita menasehati satu dengan yang lain, supaya kita tetap fokus dengan tenang, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh tetap dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dari firman Allah yang terus kita dengarkan setiap hari, setiap saat kita dipenuhi oleh hikmat surgawinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau terus mengingatkan kami ya Tuhan. Engkau terus menasehati pikiran, hati, dan jiwa kami terus disirami dan terus diingatkan oleh firman Allah, supaya kami mengerti bahwa kebenaran firman, kebenaran kasih karunia Allah yang sudah kami terima, yang sudah kami miliki, dan juga yang telah memberikan kami pengharapan yang besar dan membukakan isi hati Tuhan kepada kami setiap hari. Bagaimana kami bersyukur kepadamu dan bagaimana kami senantiasa meningkatkan kerinduan dan ketaatan kami kepada firman-Mu. Engkaulah yang mengerjakannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya mau mengagungkan nama Tuhan Yesus. Kami hanya mau mengagungkan dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Dan untuk itu biarlah apapun ya Tuhan yang kami dengarkan, rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu, kelicikan manusia yang menyesatkan, dijauhkan dari setiap kehidupan kami, dijauhkan daripada setiap pikiran dan hati kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami dilindungi oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami fokus untuk melakukan segala tugas pekerjaan, tanggung jawab yang kami lakukan, menjadi saksi Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi kami menjadi faktor yang bisa mendorong, menyebabkan banyak orang untuk datang mengenal kasih karunia Tuhan Yesus yang sejati, yang telah menyelamatkan kami dan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, dan kami siap untuk melaksanakan segala tugas dan pekerjaan tanggung jawab kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di dalam surga. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, amin. Ya, kita berjumpa besok pagi lagi. Saya serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Amin. Terima kasih.